motivasi tinggi, Sintayong tambah 2 amunisi baru. Dengan semua tantangan yang ada, seluruh pemain tampak semakin bersemangat dan antusias mengikuti porsi latihan yang diberikan oleh Sintayong sebagai persiapan Piala AFF U23. Pada kesempatan ini, pelatih timnas U23 ini pun juga memutuskan untuk memanggil 2 pemain baru ke Garuda Muda. Kedua pemain baru ini adalah Muhammad Kanu dari Persis Solo dan Duri Agus dari FC Bekasi. Kedua pemain itu langsung bergabung bersama timnas U23 Indonesia di pemusatan latihan di Jakarta. Sementara beberapa pemain yang dikabarkan cedera pun sudah mulai merapat, seperti Alvandra Dewangga. Di sisi lain, Kade Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra masih belum bergabung. Kendari demikian, salah satu pemain debutan yakni Muhammad Ragil mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati dan juga enjoy menu latihan yang diberikan oleh pelatih. Ia pun berharap bisa berkontribusi dalam tim di kejuaraan AFF nanti. Sementara Irfan Jauhari yang telah bergabung sejak hari pertama setelah laga Persis melawan Persib Bandung mengatakan tidak ada masalah dengan kebugarannya. Justru saya di sini merasa bugar. Saya berharap bisa bersaing dengan pemain lain. Yang pasti saya akan memberikan kemampuan terbaik untuk tim U23 Indonesia, kata Irfan Jauhari. Timnas Indonesia kantongi modal juara Piala AFF U23. Pertama, pernah juara di event yang sama. Timnas Indonesia U23 memang tak selalu berpartisipasi di Piala AFF U23, di mana pada edisi sebelumnya misalnya, skuad Garuda Muda harus absen karena para pemainnya terkendala pandemi COVID-19. Namun saat terakhir kali tampil di Piala AFF U23 pada edisi 2019, skuad Garuda Muda sukses meraih gelar juara, di mana saat itu mereka masih berada di bawah asuhan Indra Syafri. Ini jelas menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Muda di edisi kali ini. Kedua, DNA juara SEA Games 2023. Apabila melihat nama-nama pemain yang dipanggil Sintayong, kualitas timnas Indonesia U23 memang patut diperhitungkan. Sebab sebagian besar pemainnya merupakan alumnus SEA Games 2023 yang sukses meraih medali emas. Tentu saja Sintayong bisa meramu para pemain jebolan SEA Games ini untuk menjadi kekuatan baru yang dikombinasikan dengan bekas anak asuhnya di timnas Indonesia U20. Ketiga, berisi pemain berpengalaman. Meskipun levelnya ialah pemain di bawah usia 23 tahun, tapi nama-nama yang di bawah Sintayong sudah mendapatkan menit bermain reguler bersama klubnya masing-masing di Liga 1. Mendapatkan pemain muda yang sudah punya jam terbang tinggi membuat timnas Indonesia U23 seharusnya punya mental yang lebih tangguh, yakni untuk melibas semua pesaingnya di Piala AFF U23 2023 Thailand nanti. Kelima, punya striker tajam. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala AFF U23 2023 ialah munculnya sosok striker tajam bernama Ramadan Sananta. Pemain asal Persis Solo itu punya rekam jejak yang sangat istimewa. Seperti pada SEA Games 2023 lalu, Sananta sukses keluar sebagai top scorer dengan koleksi 5 buah gol. Adapun di Liga 1 musim ini, penyerang berusia 20 tahun tersebut telah sukses mencetak 4 gol dari 7 penampilannya bersama Persis Solo. Rival bebuyutan sebut timnas Indonesia lawan terberat. Salah satu saingan terkuat timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 menelan kekalahan dalam laga uji coba. Tim yang dimaksud adalah timnas Thailand U23. Pada kesempatan ini, skuad Gajah Perang Muda menyerah dengan skor 0-2 atas Bahrain. Hasil tersebut pun membuat The Total 24/7 terkejut. Pasalnya Thailand lebih diunggulkan ketimbang timnas U23 Bahrain. Dengan hasil minor ini, media Vietnam lebih jagokan timnas U23 Indonesia ketimbang Thailand di Piala AFF nanti. Hal tersebut lantaran timnas U23 Indonesia diundi oleh sejumlah pemain yang pernah memperkuat tim senior seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Alvandra Dewangga, Ramadan Sananta, dan Adi Satrio. Alasan kedua yakni timnas Indonesia memiliki banyak pemain yang bermain reguler di klub masing-masing. Kemudian alasan ketiga, Garuda Muda diperkuat sekitar setengah dari skuad juara SEA Games 2023. Hal ini sangat berbeda jauh dengan Thailand yang merombak total skuad mereka dibandingkan dengan SEA Games 2023 kemarin, di mana pelatih Thailand Isara Sritaro mengubah lebih dari 70% skuad peraih medali perak SEA Games kemarin.